Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama kami di Kaum Media Podcast. Nah, pada siang hari ini sekolah kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu Bapak Ustadz Firman dan Ustadz Iwan. Bapak, apa kabar? Nah, kali ini kita mau berbicara singkat ya terkait pernak-pernik bulan Ramadan nih. Untuk Bapak sendiri, untuk Ustadz sendiri, gimana sih Bapak menjemput bulan Ramadan ini? Saya atau Ustadz Iwan dulu? Terserah, Bapak dulu. Baik. Ramadan adalah bulan yang istimewa dan uniknya. Lalu andai kita tidak menyambut bulan ini, mungkin terlalu ya, tidak menyambut dalam arti tidak mengungkapkan rasa bahagia kita dengan kehadiran bulan Ramadan. Jadi sebagai ungkapan kebahagiaan tentu kita menyambut bulan Ramadan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita menyambut bulan Ramadan seperti apa syaratnya. Layaknya bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang dimuliakan, maka perilaku kita pun harus mulia. Maka apa yang dilakukan oleh para nabi dan sahabat itu memulai, boleh juga kita katakan sebagai ajang latihan dengan memperbanyak saum sunnah, dengan memperkuat intensitas sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Boleh jadi itu sebagai warming up, pemanasan untuk sebelum datangnya Ramadan. Nah, adapun terkait dengan hari-hari yang dilakukan oleh banyak orang, seperti yang hari ini terkenal dengan istilah pekerjaan, pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi kalau itu digantungin dari nafsu, nah ini bermasalah. Itu seolah-olah Fajar ini adalah waktu terakhir untuk meluapkan semua nafsu, keinginan, makan dan lain sebagainya. Dengan pemikiran bahwa Ramadan ini tidak bisa lagi dilakukan. Barangkali menurut saya itu tidak pas. Itu sih kalau misalkan saya di apa sih yang dilakukan di rumah bersama keluarga? Enggak ada istimewa, biasa saja. Penting sholatnya diperkuat, baca Qurannya ditambah, ngajinya semakin semangat. Itu yang saya lakukan bersama. Mungkin bisa namanya ya, jadi menambahkan Bismillahirrahmanirrahim untuk menyambut Ramadan atau persiapan Ramadan dengan tema pernak-pernik Ramadan, artinya harus selesai dari awal sampai selesai, bukan hanya sekedar pemanasan saja. Jadi makna Ramadan itu mungkin tadi tidak jadi masalah, ada apa-apa aja dan sebagainya. Jadi kan kalau bicara Rasulullah itu kita harus sebenarnya harus biasa sahur itu harus ada persiapan minimal 2 hari 3 hari sebelum Ramadan untuk kita makan banyak dan lain sebagainya. Itulah bahwasanya kita harus mempersiapkan bahwasanya Ramadan itu salah satu yang bulan tarbiyah yang mungkin terspesial, walaupun yang namanya kehidupan masih tarbiyah. Kalau saya dalam sisi keluarga tidak ada yang spesial sampai dia namanya sebuah murah ke kudu boga naon kudu mencit biasa-biasa aja kayak gitu. Karena mungkin dalam tuntunan juga tidak ada seperti itu. Dalam menyambut bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah siang, justru harus bisa menahan hawa nafsu ya, termasuk minum dan makan itu harus terlatih lagi terbiasa. Itu harus diinisiasi dari pemanasan, setar kita sampai finish itu betul-betul yang kualitasnya bukan hanya euforia pernak-pernik, tapi sampai kepada substansi hakikat dari saum itu supaya kita bertakwa. Itu dalam sisi keluarga tidak ada yang spesial sama dengan Ustaz. Karena biasanya kalau katanya munggahan itu harus ada daging ayam kayak gitu ya. Padahal itu kan harusnya neteran aja gitu. Dijadikan tradisi di Indonesia kayak gitu. Terus ada apa namanya kekuburan tuh ziarah
keluarga sendiri kan biasa-biasa aja nih. Terus untuk selama Ramadannya yang dilakukan selain memperbanyak amal-amal yang baik biasanya apa? Dari besar deh. Spesifik karena pertanyaan bicara masalah budaya yang tadi budaya makan habis di samping belajar memang kebiasaan dan budaya kita itu ada istilah nangkron atau nakan yang melihatnya kuburan itu bukan jahat juga, dia nyebutnya nyekar atau kalau nyekar itu dalam tanda kutip ya harus ada sesuatu yang dibakar kan menyekar itu. Terus juga nanti seolah-olah itu wajib, itu yang menjadi masalahnya itu ketika bahwasanya budaya itu semestinya ditempatkannya lebih dari agama. Kalaupun kita dalam Islam ada disebut ziaratul kubur dan tidak mesti pra Ramadan atau pasca Ramadan, misalnya kita makan mulai saum ke kuburan, mau disebut ziarah mangga, mau disebut nadra mangga, nyekar mangga gitu kan. Setelah selesai Ramadan ke kuburan lagi disebut ziarah biasanya kan. Itu tidak ada spesifik ya aturan dari ajaran Islam bahwasanya itu suatu kemestian atau sunah-sunah acan, misalnya tidak sunah-sunah acan ya. Untuk masalah tadi apa yang menjadi budaya silakan budaya tapi jangan jadi agama. Yang jadi masalah itu seolah-olah wajib gitu aturan dari agama. Seolah harus dilakukan. Padahal kalau kita melihat sisi lain, mungkin kita datang ke kuburan untuk menggali nasihat bisa, karena ada satu nasihat aktif itu Al-Quran dan yang kedua adalah nasihat pasif untuk kematian. Maka datangnya kita ke kuburan untuk berziarah itu untuk merenungkan perjalanan kita, bahwa kita akan seperti ini. Ketika kita mengunjungi kebetulan yang dikubur itu adalah orang yang soleh terkenal dengan kebaikannya, ini jadi pelajaran. Atau ketika kita datang ke kuburan itu kebetulan yang ada di dalam kubur atau orang dulu yang dikubur di situ adalah simpulan kebetulan perjalanan hidupnya tidak seindah yang lain, ini jadi pelajaran. Jadi itu jadi tadkir, mangga-mangga saja tidak ada masalah, tapi kalau diluruskan seperti nyekar dan lain sebagainya, yang pertama memang Rasul tidak menuntut. Terus yang kedua berkaitan dengan bunga. Kalau ekspresinya hanya sebatas untuk Nabi minta bunga, hanya mau orang kali itu ese sahur, terus rencana sanguna ada gaya itu kan rada meningkatkan minat selera gitu. Tapi kalau berlebihan tuh bikin tubuh ayah opor, ya pertama itu sudah berlebihan. Wala terus itu. Kalau hanya ala kadarnya untuk memancing semangat, karena mungkin kita makan biasa sore tiba-tiba harus makan jam 3 pagi itu kan berat. Kalau seleranya ke rumah udah isuk, samtiis, udah nabi, katanya dia berbeda. Andai kita masak ala kadarnya untuk membangkitkan semangat, selalu terutama anak-anak, itu hanya ikhtiar yang ya mubah, tidak dipermasalahkan seperti itu. Yang penting tidak berlebihan, mengikuti ayat sokul, itu berlebihan. Jadi menambah sedikitnya gitu tentu aja tadi ketika ada budaya itu bukan hanya sekedar budaya sebenarnya, tapi harus mengambilkan seperti datang ke kuburan. Kalau kita menyebutnya dialog, satu saat untuk zakirul maut, untuk mengingat kematian, dan dua juga harus ibrah. Tadi dengan orang tua kita yang sudah begitu berjuang luar biasa dengan siapapun orang soleh itu harus diibrah. Jadi menyeberangkan siapa sih yang mengganti orang ini gitu kan. Jadi menyeberangkan kita dalam suasana ini orang luar biasa. Orang tua kita luar biasa, kita juga harus jadi orang tua yang luar biasa. Itu di samping mendapat tadi kita mengingatkan kematian juga menjadi menyeberangkan kita bahwasanya kita harus menjadi posisi orang soleh tersebut. Mungkin kita juga harus lebih dari mereka, mengikuti jejaknya dalam kesalahan. Jadi kan perharinya ini untuk supaya kita nggak terlalu terbawa tradisi orang tua yang turun temurun kayak gitu kan dari dulu di Indonesia. Nah, benteng yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bangun? Pemahaman. Menurut saya pemahaman ilmu itu penting sekali. Kenapa? Orang mengikuti sekurang sunnah untuk ilmunya itu tidak diperbolehkan walaupun yang diikutinya benar. Kenapa? Karena
untung saja yang diikutinya bukan cobalah mengaco, kalau ngaco. Jadi pada pokoknya hidup sebagai manusia bukan ikut-ikutan, tapi apa? Miliki ilmu. Ya, miliki ilmu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu, lain karena rame mah betul yang minuman, betul itu minuman itu tidak. Kita miliki ilmu. Nanti semangat Ramadan ini mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita untuk sungguh-sungguh menggali ilmu. Seperti tadi yang dikatakan Ustaz, hikmahnya kan luar biasa dari Ramadan ini. Tapi apa artinya Ramadan jika tidak ada sesuatu yang bisa kita dari dalam? Nanti cuma lapar dan haus, keinginan kita saja. Pada prinsipnya sama ya, bahwasanya kewajiban kita semua umat Islam dari semua tingkatan usia, bahwasanya makna Ramadan itu kan ya, kita harus mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi untuk mengantisipasi dan memang kita harus mencerdaskan ya. Saya tidak tiap tahun kayak seolah-olah itu gitu kan. Harus kembali lagi. Bukan rutinitas, tapi momentum. Al-Quran Al-Quran was Sunnah. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terlebih lagi kalian ya, kita bicara sekumat rasa ya, bahwasanya mungkin bagian kita sebagai pelajar juga mempelajari bahwasanya hakikat Ramadan itu adalah mengingatkan kembali upgrading keimanan kita, upgrading bahwasanya kita Islam itu punya aturan yang begitu sempurna ya, paripurna. Al-Quran itu mengatur segalanya gitu. Ya berhati-hatilah, kasih pencerahan dan penjelasan bagi kita semua itu luput, tapi pernak-pernik atau semacam budaya Ramadan yang melekat seolah-olah wajib dulu ya kan, sedangkan rukun dan syarat ataupun apa sih makna Ramadan kita ngapain? Hikmahnya tidak kita dapat. Karena ngelihat nih kemarin kan tahun baruan ramai di kota sekarang pada budaya itu ya ikutan Latahnya orang itu ikutan. jadi ikutan gitu. Sedangkan di Islam jika kamu mengikuti suatu kaum maka kamu termasuk dalam kaumnya itu. Jadi mengkhawatirkan melihat itu. Nanti kan fenomena sekarang munggah apa banyak. Fenomena lagi nanti sebelum lebaran mudik. Oh, iya. Apakah kita diajari mudik? Kalau mau nengok orang punya Ramadan. Iya, setahu saya. Hanya setahun sekali. Mau bisa mau ngapain makian kolot gitu. Ini mau mudik. Bermaaf-maafan. Sholat, sekali. Nah gitu. Ini harus dengan cerdas kita mencikapi hal ini. Gini Ustaz, kan sebelum Ramadan kan ada pengumuman gitu ya. Nanti kan pas Ramadannya nih banyak orang yang sibuk-sibuk bukber gitu. Nah, itu gimana nih? Sebenarnya kan Terus lupa sholat iya, saya enggak. Ada lupa tadarus. iya. Karena sibuk bukber di mana kalau gimana gitu. Ini kebablasan kalau kenapa kebablasan? Kenapa? Konsep awalnya adalah orang yang menyediakan takjil untuk orang yang sahur dapat pahala. Itu dari konsep awalnya. Artinya kita menyiapkan takjil ini menjadi sedekah kita dan kita mendapatkan ganjaran pahala dari kebaikan kita. Seperti orang yang melakukan sahur kan begitu. Sekarang beralih. Konsepnya bukan lagi menyediakan takjil, tapi urunan untuk takjil. Yang ada adalah buka bersama, bukan buka bersama. Konsep awalnya adalah berbagi kebaikan pada saat takjil, pada saat berbuka. Itu luar biasa pahalanya. Sekarang beralih, ada acara buka bersama. Tuntunan bukan, macam, ada dibagi fenomena yang lain yang sekarang tumbuh. Dan bukan hanya di luar madrasah pesantren yang bukan bersama gitu. Padahal yang diajarkan oleh Nabi adalah menyediakan takjil bagi orang yang sholat. Nah, saya cuma Iya, karena sudah jadi budaya seolah-olah jadi agama kan. Itu yang salahnya itu seperti itu. Tapi kan perlu penjelasan sebenarnya, perlu diberitahu. Kalaupun tadi budaya justru budaya
yang itu yang bahaya gitu kan, dengan istilah ngabuburit, ada istilah buka bersama dan lain sebagainya. Janganlah sampai mengurangi nilai dari masalah itu. Justru lebih produktif kan ditingkatkan sebenarnya dengan bukan hal-hal ngabuburit, main, apalagi kawan muda istilahnya nongkrong, justru akan mengurangi nilai yang hakikat dari sarung itu yang semestinya diisi dengan hal-hal yang produktif ya, dengan tadarus, iya ngaji bareng ditingkatkan yang positif lah, positif ya. Karena kan segala amalan itu dilipat gandakan, kita sudah yakin dan seyakin-yakinnya, maka isi dengan nama-nama yang sesuai tuntunan, nama-nama saya yang akan menguatkan nilai saling kita, dan akan kita menjadi pemenang setelah selesai melaksanakan ibadah saling tahun dan juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi masalahnya sekarang lihat benang merahnya, kenapa banyak orang yang ikut kumaharnya? Karena mereka tidak punya ilmu. Masa ini jadi mau betul dan mikir. Cukup. Iya, kayak cukup ya, karena bisa kita jadi tahu gimana budaya Indonesia dan kita budaya rakyat Indonesia menyambut Ramadan. Di samping ada positifnya yaitu silaturahmi dan hal yang lain, kita juga ada negatif-negatifnya ya. Nah, untuk penutupan ini mungkin Sebentar. Pada dasarnya kita tidak melarang makan. Jangan sampai salah persepsi. Tiga ulah manggaan, ulah kue motong, bukan itu. Tapi sikap ini dengan cerdas. Tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai hal yang sifatnya pernak-pernik justru mengerus nilai-nilai saum itu sendiri. Sehingga tuntunan yang kurang dikirakan, sementara yang pokok, yang justru yang paling penting bagi diri kita ini terabaikan, terlupakan. Kenapa? Karena sibuk nanti dengan dan pernak-perniknya. maka bijaksana. Gitu. Maka disebutkan Sesuai dengan hadis Rasulullah itu kan, ketika budaya-budaya yang tadi itu kan yang harus diminimalisirkan, sudah ada panduan kan? Apabila kan saudara sultan pal yang sultan buka wabasaluka kau saum itu harus saum juga ya, kita anjurkan mendengar dan mendengarkan. Jadi ya agaknya kita harus beralih lah budaya yang memang tadi dia akan merusak nilai saum kita, coba kita kembalikan kepada roh ya, kepada ruh saum itu sendiri. Karena kata Rasulullah, ya kami soal ini salah min siamini ila jual atas. Jadi jangan sampai tamatnya memang tidak buka, tidak minum, tidak makan di siang hari, tapi nilai daripada saumnya juga ada, hanya menahan lapar dan dahaga karena dirusak dengan hal yang tadi ya, budaya tidak penting. jadi tidak bermakna. Iya, tidak dapat makna dari saum. Terima kasih Bapak. Jadi untuk semua dan masyarakat Indonesia yang sedang menonton, jaga saumnya, perbanyak amalnya, dan bisa bijak-bijaknya memilih yang positifnya gitu, untuk Ramadan kali ini. Begitu saja. Nah, begitu teman-teman. Mungkin kita dicukupkan sampai di sini saja podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ustadz atas ilmunya untuk kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.